Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi dapat kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program dialog kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Malam hari ini kami akan mengangkat mengenai implementasi Undang-Undang Desa untuk kebangkitan desa dari ketertinggalan. Memang visi pemerintah saat ini yaitu adalah untuk memperkuat daerah-daerah dan juga desa, dan untuk itu bahkan pemerintah menyiapkan dana yang jumlahnya juga tidak sedikit, cukup banyak, totalnya mencapai 20 triliun rupiah atau sekitar 1 miliar untuk setiap desanya. Apakah dengan dana yang sudah digulirkan ini mampu mengangkat desa dan juga membangun desa dari ketertinggalan dan akhirnya menciptakan desa mandiri? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Suprayoga Hadi, dan juga dosen pasca sarjana Universitas Terbuka, Bapak Hanif Nurholis. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Dina. Baik, kita langsung saja berbincang mengenai tema kita malam hari ini. Ini bicara mengenai Undang-Undang Desa. Ada anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membangun desa, tapi saya ingin dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Dirjen, Pak. Sebetulnya sesuai amanah bahwa pembangunan desa ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu desa membangun dan juga membangun desa. Apa tuh Pak bedanya? Jadi, makasih Mbak Dina. Jadi ini memang penting sekali adanya bukan perubahan paradigma, tapi kita mencoba sekarang menyeimbangkan sebetulnya konteksnya. Kalau dulu kita memang hanya mengenal bagaimana kita membangun desa. Jadi lebih kepada bagaimana pemerintah itu seperti punya tanggung jawab penuh gitu untuk bagaimana desa dibangun. Kita dulu kenal dengan yang namanya Inpres Desa, Denpres Desa Tertinggal dan sebagainya, yang sifatnya adalah lebih banyak top down. Bagaimana memfasilitasi desa dan sebagainya. Jadi desa lebih banyak dilihat sebagai satu objek, bagaimana membangun di sana. Nah sekarang kita balik, kita lebih mementingkan sekarang yang namanya desa membangun. Jadi desa sebagai subjek. Ya sekarang kan subjek dan predikat, ya predikatnya membangun ya dalam hal ini. Jadi bagaimana sekarang desa kita coba fasilitasi supaya benar-benar siap mandiri dalam membangun dirinya sendiri. Nah oleh karena itu esensi seperti contohnya nanti mulai kita akan bahas mengenai contohnya dana desa. Itu adalah hak dari desa. Ada namanya hak asal usul, ada kewenangan lokal berskala desa yang kita memang berikan itu kepada desa, dan desa menentukan apa yang perlu mereka lakukan untuk membangun, dan mereka nanti akan memanage itu semua sehingga benar-benar bisa menciptakan kemandirian dalam arti sesungguhnya. Jadi ini sebetulnya sebagai satu upaya kita untuk merubah dari tadinya sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangun. Jadi itulah yang menjadi esensi dari bagaimana desa membangun ini bisa benar-benar diwujudkan. Baik, kalau kita bicara mengenai undang-undang desanya sendiri Pak, tadi saya sudah singgung di awal bahwa visi dari pemerintah adalah bagaimana membangun dari pinggiran atau dari daerah-daerah dan juga desa. Lalu kemudian memperkuat desa dan menjadikan desa ini menjadi dalam kerangka negara kesatuan. Betul. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak undang-undang desa ini sendiri yang sehingga kemudian di situ ada istilah membangun dari pinggiran. Itu tadi. Jadi, nah itu yang tadi kami sampaikan. Jadi sebetulnya selama ini kan seperti terpinggirkan. Jadi pinggiran ini sebenarnya bukan hanya berarti perbatasan atau apa, tapi yang istilahnya forgotten yang terlupakan dalam hal ini. Jadi ini yang kita harus lihat bahwa desa ini juga mempunyai potensi. Desa ini juga harus dijadikan satu subjek, bukan hanya sekedar objek. Nah oleh karena itu dalam kaitannya dengan bagaimana kita bisa memandirikan desa, bagaimana itu desa itu bisa kita anggap sebagai entity yang punya semacam satu kemampuan ya untuk membangun dirinya sendiri. Jadi ini upaya-upaya sebetulnya yang sifatnya unkonvensional, karena selama ini kan kita melihat ya udah deh yang namanya yang lemah ini dibantu aja terus. Sifatnya lebih banyak malah dalam konteks seperti charity, seperti kayak apa namanya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Dan itu ternyata sekian lama tidak membuktikan bahwa itu bisa memampukan atau memandirikan desa dalam hal ini. Oleh karena itu kita sekarang coba balik. Bagaimana kalau kita berikan hak mereka, kemudian mereka kita berikan semacam kepercayaan, mandat untuk membangun ininya sendiri. Duit udah nggak jadi masalah karena duit udah ada di sana, istilahnya gitulah. Karena selama ini kan selalu disalahkan, wah dananya kurang, ininya kurang dan sebagainya. Tadi Mbak Dina sampaikan kita komitmen pemerintah seperti dalam konteks sekarang memberikan dana desa 20 triliun, tahun depan insya Allah jadi 43 triliun, kemudian mungkin nanti tahun 2017 sudah bisa full 1 miliar sampai 1,4 miliar per desa. Itu adalah sebagai satu upaya kita bagaimana desa itu sudah mempunyai resources
Tinggal bagaimana mereka memanage resources-nya secara mandiri, sehingga bagaimana mewujudkan kemandirian desa dalam kaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan dan sebagainya bisa diwujudkan. Baik. Untuk itu. Baik, saya ke Pak Hanif dulu, Pak Dirjen. Pak Hanif, dari banyak penelitian yang Pak Hanif lakukan terkait dengan desa dan bagaimana desa ini bisa terangkat atau menjadi mandiri, apakah sebetulnya kendala-kendala yang selama ini dialami oleh banyak desa dalam membangun desanya sehingga bisa menjadi desa mandiri itu tadi, Pak? Terima kasih Mbak Dina. Ya, jadi dari penelitian yang saya lakukan, bahkan besok hari Jumat saya juga menguji disertasi dari Wakil Bupati Konawe Utara, Pak Aruf Samin. Dia disertasi dia itu tentang masalah alokasi dana desa. Lah di situ dan beberapa yang lain itu ada satu kelemahan, yaitu pada kompetensi aparatur. Jadi kepala desa dan perangkat desanya itu dari sisi kualifikasi akademik, ya jelasnya ijazahnya itu ya, itu rata-rata itu SMP. Bahkan dari SMP itu pun juga banyak yang kejar paket B. Untuk di daerah pinggiran kota itu rata-rata SMA. Dan itu beberapa dan cukup banyak itu juga kejar paket C. Itu dari sisi kualifikasi akademiknya. Kemudian dari sisi skill, ya, jadi si keterampilan dia membuat perencanaan, kemudian juga mengelola anggaran dari kegiatan, sampai kemudian juga mengevaluasi dan membuat laporan. Nah, ini penelitian dari ini disertasi yang besok saya uji itu, ini bahasa kasarnya ya, itu minta bantuan kepada pihak ketiga, ya. Nah, sehingga bahkan pihak ketiga itu, pihak ketiga dalam arti swasta ya, pihak swasta. Bukan, dari perangkat-perangkat di kabupaten, ya. Jadi ibaratnya apa ya, sambilan mereka, bisa staf kecamatan, bisa staf dari BPMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu satu badan pada level itu biasanya yang dimintakan bantuannya dalam hal perencanaan program apa yang terbaik untuk desa atau untuk pembuatan laporan ya Pak? Hampir semua tahapan ya? Hampir semua tahapan, ya, hampir semua tahapan. Jadi mulai dari pembuatan RPJM, kemudian membuat rencana apa kerja pemerintah RKP, ya. Jadi ibaratnya dari setiap tahapan tuh dari mulai planning atau perencanaan hingga implementasi hingga kemudian evaluasi itu juga ternyata perangkat desa ini masih banyak membutuhkan membutuhkan bantuan dan lalu mandiri Pak, itu juga belum kelihatan mereka itu dari penelitian kami ya. Kalau kemudian pemerintah saat ini membuat program seperti tadi Pak Yoga katakan bahwa programnya kali ini membalik. Kalau dulu sepertinya sekedar charity untuk daerah, kali ini daerah diberikan mandat kepercayaan untuk mengelolanya dengan baik. Kira-kira itu akan sulit nggak diterapkan di daerah-daerah? Untuk pertama kali ya, katakan untuk tahap pertama ini memang saya kira itu memang banyak kendalanya ya. Tetapi itu kan namanya orang itu kan perlu pengalaman ya. Nah dengan pengalaman, tapi memang diperlukan dari pihaknya Pak Yoga ini. Jadi artinya, jadi yang namanya pembinaan itu harus sabar dan terus menerus. Karena kondisi-kondisi lapangan, ini penelitian saya di beberapa desa dan banyak desa, itu memang ya kalau untuk desa-desa di pinggiran kota, ini sudah bagus. Rata-rata bahkan ada beberapa yang sarjana. Perangkat desanya itu, ya. Dan ketika kita ibaratnya itu kita hanya memberikan pancingan sedikit begitu langsung ya seret gitu bisa. Tetapi untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, yang masih budaya komunalismenya itu masih tinggi, kemudian juga tingkat sosial ekonominya masyarakat juga masih rendah begitu. Ini perangkatnya ini ya apa adanya saja. Ya pokoknya ya apa yang mereka lakukan sehari-hari. Baik, Pak Yoga, rupanya banyak kendala-kendala yang juga dihadapi nantinya dalam pelaksanaan ini. Tentu harapannya tidak hanya sekedar berhenti di pengucuran dana, tapi yang terpenting adalah bagaimana implementasinya ini agar efektif dan efisien betul-betul dalam upaya untuk membangun sebuah desa sehingga menjadi mandiri. Lalu Pak, kira-kira upaya apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa untuk
bisa melakukan pendampingan atau pembinaan agar program ini bisa lancar? Jadi intinya memang kalau kita bicara, saya sedikit kembali ke Undang-Undang Desa tadi, bahwa ada 4 pilar yang harus kita lakukan. Pertama, aspek pemerintahan desanya. Tadi yang seperti disampaikan Pak Hanif tadi, itu aspek pemerintahan oleh desa dan aparatur desa. Kemudian kedua adalah pembangunan desa. Ketiga adalah pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang keempat adalah masalah kemasyarakatan di desa. Nah, ini memang semuanya harus benar-benar difasilitasi dan juga dibimbing dalam hal ini. Karena seperti tadi, kita memberikan sekarang paradigma membangun desa menjadi desa membangun, itu berarti satu revolusi ini sebetulnya. Dan kita memang harus melihat apakah kapasitas dari tadi aparat pemerintahan desa ini sudah cukup atau belum. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita juga harus melihat ada pembagian tugas juga nih dalam hal ini. Jadi seperti contohnya untuk masalah pemerintahan desa, nih bidangnya Pak Hanif nih, itu sebenarnya masih punya tanggung jawab adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sekarang sudah mencadangkan dana khusus sekitar hampir 600 miliar lah tahun ini. Itu untuk melatih sekitar 220.000 aparat desa, perangkat desa. Untuk apa? Supaya mereka paham gitu dalam konteks seperti tadi, bagaimana proses perencanaan dari awal seperti menyusun RPJMdes, RKPdes, penyusunan APBdes, kemudian bagaimana tadi mengelola dana desa dan sebagainya. Itu mereka khusus dilatih. Jadi satu desa 3 perangkat yang akan dilatih. Mengirimkan 3 perangkat. Jadi ya itu benar-benar sekarang pola yang benar-benar masif ini. Itu sudah dianggarkan. Jadi dalam mungkin paruh waktu tahun 2015 ini akan diselesaikan insya Allah. Tapi sudah dianggarkan itu. Nah, sementara di kami, di Kemendes, ini lebih dalam konteks pendampingan nanti. Nah, pendampingan yang nanti akan diluncurkan, itu rencananya kita tidak hanya berfungsi sebagai semacam advisor ya, bagi perangkat-perangkat desa nanti, semacam konsultan dalam hal ini, tapi juga bisa menjadi konsultan masyarakat. Bagaimana dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau umpamanya dalam kaitannya dengan dana desa contohnya, bagaimana si pendamping ini juga bisa mendampingi para aparat dalam mengelola dana desa. Kemudian kalau dari sisi masyarakat, bagaimana memanfaatkan dana desa secara prudent, secara akuntabel dan sebagainya untuk itu. Baik Pak. Bicara mengenai dana desa, tadi juga informasinya bahwa setiap desa nanti akan mendapatkan sekitar 1 miliar. Iya, rencananya 2017 lah. Baik, saat ini update-nya seperti apa itu Pak? Jadi tahun ini kan baru 20 triliun. 20 triliun itu sebenarnya juga dialokasikan nanti dalam 3 tahapan. Harusnya April ini, pertengahan April kemarin itu tahap pertama dikucurkan 40%. Nanti bulan Agustus 40% yang kedua, kemudian 20% di bulan Oktober. Nah, sekarang ini sudah teralokasi sekitar 8,3 harusnya, sudah sekitar 6,7 triliun sudah tersalurkan. Artinya setiap desa itu sekarang rata-rata itu sekitar 285 juta. Sekitar 300 jutaan lah. Ya, hampir 300. Dengan yang paling rendah itu sekitar 250 juta, paling tinggi itu sekitar ada yang sampai 1,12 miliar. Targetnya akan ada berapa desa Pak yang mendapatkan? Total desa dapat semua. Jadi desa secara nasional itu jumlahnya 74.093. Ya. Total 74.000 lebih ya. 74.000 lebih. Nah, itu yang tersebar di 434 kabupaten kota. Jadi ada 404 desa di kabupaten, ada 30 di perkotaan. Jadi itu yang nanti mereka eligible untuk mendapatkan dana desa itu. Jadi 434 itu secara keseluruhan. Nah, sekarang tinggal 66 kabupaten yang belum mendapatkan penyaluran dana desa ini karena tadi ada keterlambatan persyaratan yang harus disampaikan ke Kementerian Keuangan sehingga uang itu belum bisa dikucurkan ke kabupaten. Itu kira-kira akan diselesaikan dalam kita target memang dalam pertengahan tahun ini sudah selesai. Bulan ini harus selesai gitu karena targetnya bulan Juli nanti harus sudah ada pelaporan penggunaan tahap pertama ini kan, baru dikucurkan tahap keduanya. Jadi ini memang kita mengikuti pola termin ya istilahnya penyaluran dalam hal ini. Baik, Pak, selain membangun desa juga ada istilah gerakan pembangunan desa semesta. Oh ya. Apa Pak maksud dari itu? Itu yang diluncurkan kemarin oleh Ibu Menko ya, Bu Menko PMK dalam hal ini. Ini sebetulnya sejalan dengan upaya kita
konteksnya lebih kepada gerakan desa mandiri sebetulnya. Lebih ke arah pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pemberdayaan secara desa secara menyeluruh, termasuk aparatnya juga harus tingkatkan kapasitasnya, masyarakatnya dibuat lebih siap untuk bisa mengelola atau memanfaatkan dana desa, dan bagaimana dalam konteks sustainability ya, keberlanjutan dari desa membangun ini bisa benar-benar dijaga gitu dalam hal ini. Jadi gerakan ini sebenarnya semacam national movement lah istilahnya. Jadi gerakan nasional, makanya semesta ini sudah sedikit kita bukan kita hapus, tapi kita ganti dengan lebih kepada gerakan desa mandiri. Karena di dalam RPJM kan Perpres nomor 2 tahun 2015 itu jelas. Target kita cuma 2 kok. Satu adalah mewujudkan 2.000 desa mandiri. Kemudian mengentaskan 5.000 desa tertinggal. Jadi itu sebenarnya simple. Dan konteksnya sekarang Mbak Dina ini mungkin ini agak surprise. Data dari Bappenas itu menunjukkan, kita bayangin udah hampir 70 tahun kan ini merdeka ya. Ternyata data desa yang dulu namanya desa swadaya, swakarya, swasembada itu kan dikonversi menjadi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Desa mandiri itu baru 5% dari total desa. 20%-nya itu disebut desa berkembang. Kemudian 75% itu masih dianggap desa tertinggal. Targetnya pemerintah akan mencoba kita ingin menggeser posisi itu berapa, Pak? Sampai berapa yang mandiri? Dalam 5 tahun ke depan, makanya di dalam RPJM sudah ditetapkan 5.000 desa tertinggal harus terentaskan, at least paling sedikit. Kemudian 2.000 desa mandiri harus terwujud. Itu sebenarnya target kita yang nggak terlalu muluk-muluk ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekian puluh tahun kita sudah membangun desa ini bukan barang yang baru. Ini sejak lama ya. Bayangin sejak tahun 70-an kita udah punya namanya Impres Desa. Yang walaupun cuma 1,5 juta, 5 juta segala macam. Tapi ternyata tidak banyak merubah tingkat perkembangan desa tadi. Nah ini makanya kita coba rubah paradigma ini, kita targetkan mudah-mudahan dalam 5 tahun ini paling enggak 2.000 mandiri terwujud, 5.000 tertinggal bisa terentaskan. Itu aja. Kalau itu bisa berjalan, insya Allah dalam tahapan berikutnya udah bisa kita wujudkan lebih banyak nanti. Pak Hanif, kira-kira apakah kita bisa optimis bahwa 2.000 desa mandiri dan 5.000 tertinggal ini akan bisa terangkat, itu apakah bisa berhasil dilakukan? Begini, ini kan kalau saya kan dari orang pemerintahan ya. Kalau orang pemerintahan itu kan sama dengan administrasi publik itu kira-kira sama lah. Jadi fokusnya pada pelayanan. Nah sekarang kalau itu adalah fokusnya pada pelayanan, karena begini teorinya. Berarti tadi kan sebetulnya memang desa ini masih butuh banyak pembinaan dan juga pendampingan untuk bagaimana mengelola dananya ini sehingga bisa efektif dan efisien. Lalu kira-kira pendampingan dan juga pembinaan yang seperti apa yang nantinya bisa membantu mereka untuk menjadikan desanya ini desa mandiri dengan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tadi? Iya, jadi tadi kalau di dalam disiplin saya itu bahwa yang namanya kesejahteraan masyarakat itu adalah fungsi di pelayanan. Kalau dibalik, kalau tidak ada pelayanan ya tetap miskin, kan kira-kira begitu. Nah kalau pelayanan itu benar ya, karena pemerintahan itu begini, hubungan antara yang memerintah dengan diperintah. Ketika hubungan antara yang diperintah dan pemerintah itu dalam kondisi adalah melindungi dan memberdayakan, maka yang diperintah tidak jadi korban. Nah problemnya kan begini, ketika pelayanan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat, maka jadi melenceng. Nah makanya kan sekarang ini pekerjaan juga dari Pak Yuka dan di Kemendes. Nah itu selama ini kan pendekatan untuk pemberdayaan itu lebih kepada proyek PNPM itu hampir semuanya itu infrastruktur. Apakah pertanyaannya apakah hanya itu kebutuhan rakyat desa? Nah sekarang ada satu pelayanan yang itu diabaikan untuk desa-desa di Jawa. Menurut Pak Hanif sebetulnya apalagi yang dibutuhkan oleh desa-desa selain infrastruktur? Nah makanya kalau desa di Jawa itu kan petani. Kalau petani itu butuh air. Irigasi ya. Nah irigasi sekarang rusak semuanya. Lah ini saya melihat dari semua program baik Kemendagri maupun Kemendes nggak ada. Lah kalau seperti itu petani bagaimana bisa sejahtera? Nah, padahal kalau kita bicara tentang petani itu basisnya kan tanah untuk bisa ditanami dengan baik. Nah, supaya tanah bisa ditanami dengan baik itu ada irigasi. Nah, irigasi itu sekarang itu sudah rusak parah semua, Mbak, di Jawa ya. Karena di Jawa ini kan basisnya pertanian. Ya. Nah, repotnya lagi sekarang ini
Jadi pada zaman Belanda itu ada sistem irigasi, meskipun juga tidak semuanya untuk rakyat ya. Sebagian besar itu untuk pengusaha-pengusaha perkebunan tebu dan juga tuan-tuan tanah. Tetapi rakyat tetap masih ada bagian yang itu diurus oleh suatu lembaga, yaitu namanya adalah lembaga irrigation ya. Dan itu ada lembaga seperti PLN gitu. Ada direkturnya di Jakarta di bawah Kementerian PU, kemudian di provinsi ada semacam manajernya begitu, sampai itu jatuh di kabupaten, sampai di kecamatan. Dengan itu Pak, nah sekarang itu bubar, diserahkan kepada Pemda. Pemda itu sekarang nggak ngurusi Pak. Jadi terbengkalai nih. Terbengkalai, dan kemudian yang saya juga memberikan masukan kepada teman-teman di Kemendagri dan juga DPU juga, ini menjadi tidak kalau dalam ilmu saya nggak logis. Karena begini, bahwa air bagi petani itu adalah barang publik, bukan barang privat. Ya, kalau itu sudah masuk public goods, teorinya begitu, itu pemerintah yang menyediakan. Ya, sama dengan listrik, itu barang publik. Nah, tapi di desa itu serahkan kepada rakyat dengan pemerintah membentuk yang namanya P3A, yaitu paguyuban perkumpulan petani pemakai air. Dan itu akhirnya menjadi barang private. Dan itu yang secara teoritik itu tidak nyambung gitu. Ketika kita bicara tentang pemberdayaan supaya rakyat desa itu makmur, tetapi ada satu hak masyarakat desa yang seharusnya dapat warga desa itu menjadi tidak terjadi. Nah, itu salah satu di antaranya itu yang barangkali dengan dana itu saya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, karena kalau semua irigasi itu diserahkan pada desa nggak jalan. Karena irigasi kan jaringan antara satu kabupaten satu dan kabupaten yang lain. Mungkin Pak Yoga bisa langsung menanggapi ini Pak, agar masalah irigasi ini ternyata akhir-akhir ini menjadi terbengkalai, padahal itu menjadi nadi utama bagi petani. Ya. Oh gini, ini harus dilihat lagi. Sekarang konteks irigasi, mau itu jalan, mau itu air bersih, sanitasi segala macam, ini harus kita lihat dalam konteks kewenangan. Kalau dulu kan seperti semuanya diatur oleh pusat, ya kan, seperti tadi sampai pembentukan P3A segala macam harus digiring oleh pusat. Sekarang esensinya dari undang-undang desa ini adalah mementingkan yang namanya musyawarah desa. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan, apa yang harus diprioritaskan, itu harus diputuskan oleh masyarakat sendiri. Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, mekanismenya pada saat musyawarah desa ini, apakah kemudian juga ada pengawasan ataupun ada institusi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten yang ikut serta dalam proses musyawarah itu, sehingga memang jelas bahwa ini adalah kebutuhan bersama yang diinginkan oleh masyarakat desa tersebut, bukan kebutuhan oleh pihak-pihak tertentu saja. Musyawarah itu sebetulnya dalam konteks esensi demokrasi itu di situ kan, dari oleh untuk masyarakat. Jadi memang diputuskan di sana. Jadi kita ini sebenarnya udah ngatur, Mbak Dina. Kita sudah menerbitkan paling tidak ada 5 peraturan Menteri Desa. Pertama tadi, yang paling penting adalah mengatur dulu yang namanya kewenangan. Kalau ini kewenangan adalah kewenangan desa ada 2. Satu yang berdasarkan hak asal usul. Kayak contoh tadi kita barusan bicara mengenai tanah bengkok umpamanya, itu adalah asal usul desa itu. Kemudian dalam kaitannya dengan yang namanya hak kewenangan lokal berskala desa. Seperti tadi, kita nggak mungkin ngomongin jalan kabupaten itu punya kabupaten, jalan desa ada sendiri dalam hal ini contohnya. Terus irigasi tadi kita nggak ngomongin irigasi primer, sekunder, tersier, lebih dari tersier, irigasi lokal umpamanya. Itu yang berskala desa. Jadi sekarang istilahnya, kalau itu urusannya adalah urusan jelas adalah urusannya lokal berskala desa, itu harus diputuskan oleh masyarakat desa sendiri. Melalui apa? Itu udah menerbitkan lagi peraturan Menteri Desa nomor 2 tentang musyawarah desa. Itu udah kita tetapkan secara jelas. Jadi musyawarah ini adalah membahas mengenai hal-hal yang memang diprioritaskan, dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini. Nah, dituangkan dalam bentuk apa? Itulah yang dituangkan dalam bentuk rencana. Makanya tadi tapi sebetulnya harapan dari pemerintah sendiri Pak, ketika kemudian dana desa ini dikucurkan, itu oleh masyarakat desa harapannya dimanfaatkan untuk apa sih Pak? Betul. Jadi kita prioritaskan 2. Sebetulnya di dalam undang-undang ataupun dalam PP 60 dan sekarang PP 22, sebetulnya dia bisa membiayai 4 hal tadi, 4 pilar tadi. Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Tapi di dalam prioritas, kita prioritaskan 2 dulu.
yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau pembangunan desa ini sebetulnya lebih bersifat yang tadi, fisik, infrastruktur. Seperti tadi irigasi yang disampaikan Pak Hanif tadi, itu pemerintah desa, masyarakat desa udah nggak perlu pusing-pusing lagi minta ke PU, minta kemana, ini udah berskala lokal, berskala desa kok. Menteri PU pun nggak bisa banguninkan itu. Air bersih umpamanya, nggak mungkin lagi dibiayai dari pusat. Duitnya udah di daerah, dan kemudian di desa bisa memanfaatkan itu untuk membangun irigasi lokal, bangun air bersih, sanitasi, jalan usaha tani segala macam yang benar-benar berskala lokal, berskala desa. Dan di mana diputuskannya? Di musyawarah desa. Jadi ini hal yang kita memang secara runtut kita sudah atur, dan kemudian ini yang penting, perlu pendampingan. Ya kan? Kan kapasitas mereka tadi Pak Hanif sampaikan dengan mungkin profesi kepala desa ini profesi yang paling rentangnya paling luas ya. Ada yang mulai dari buta huruf sampai S3. Ada S3 benar. Ini. Tapi kita nggak bisa, istilahnya bahasa Jawanya nggak bisa gebiauyah, nggak bisa menyamaratakan dalam hal ini. Rata ya. Jadi nggak bisa pukul rata. Makanya tadi ada yang masih paket, kejar paket segala macam, tapi di tempat lain udah ada yang S3 segala macam. Oleh karena itu kita masih melihat perlunya fasilitasi, perlunya pendampingan, perlunya konsultan, agent of change dalam hal ini, untuk di dalam mendampingi mereka. Baik. Itulah yang kita atur. Baik, nanti kita akan gali lebih banyak Pak mengenai pendampingan ini yang tepat, agar nanti yang terpenting kan perencanaan itu tepat, sehingga nanti hasilnya pun juga untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri juga tercapai. Gitu. Kita tapi harus jeda terlebih dahulu, dan saudara kami akan kembali setelah info terkini dan juga jeda pariwara berikut ini. Malam Anda menyaksikan Indonesia Terkini. Saudara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Murung Raya melakukan sidak ke Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu, sekaligus memantau peredaran beras berbahan dasar plastik di lapangan. Pemantauan sembako secara rutin oleh Dinas Perindakop dan UKM Murung Raya dimaksudkan untuk melihat kondisi 9 bahan pokok, baik harga maupun ketersediaan stok kebutuhan sembako. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Murung Raya, Karyadi, mengatakan pemantauan ini juga dilakukan bersamaan dengan maraknya peredaran beras sintetis di sejumlah daerah, walaupun di Kabupaten Murung Raya belum ditemukan atau adanya laporan peredaran beras plastik. Sekian Indonesia Terkini, kami akan kembali dalam 30 menit. Sampai jumpa. Keindahan Tanah Rencong Aceh yang berjuluk Serambi Mekah menawarkan banyak pesona objek wisatanya. Keindahan pantainya, keagungan masjid rayanya, keartistikan rumah adatnya, tari-tarian yang sudah mendunia, Museum Tsunami, kenikmatan teh tarik dan kopi tarik, semua ada di Provinsi Ujung Barat Nusantara. Kenali keindahan tiap jengkal tanah Pertiwi. 4,2 juta lebih korban narkoba. 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Wakil Rakyat Bermalang, pendekatan secara nyata dan personal figur wakil rakyat dengan konstituennya. Di sini, wakil rakyat juga ingin ikut merasakan apa kendala yang dihadapi setiap konstituen di dapilnya masing-masing. Wakil Rakyat Bermalang, Senin hingga Jumat pukul 9.30.
Kesantunan adat Ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Malam hari ini kami tengah membahas mengenai implementasi Undang-Undang Desa. Kami juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi langsung dan kami di sini di 574-3476 atau di 574-3478. Baik, saya tadi terpotong Pak sebelum jeda dengan Pak Yoga tadi itu mengenai bahwa memang desa ini diakui ya, SDM-nya masih belum siap gitu. Kalau tadi Pak Yoga juga katakan bahwa kepala desa latar belakang pendidikannya ada yang dari mulai buta huruf sampai S3. Nah, sebetulnya dalam undang-undang desa ini, apakah persyaratan menjadi kepala desa ini sudah melingkupi standar ataupun melingkupi prasyarat yang seharusnya diberlakukan gitu Pak? Gini Mbak Dina, sebenarnya untuk konteks pilkades ini sudah diatur ya di dalam undang-undang maupun di PP, ada PP nomor 43 yang sekarang kita sedang revisi sebetulnya. Jadi ada beberapa kriteria yang sudah kita tetapkan, sudah seperti pilpres lah. Ya kan ini kan kepala pemerintahan ya, ini pemerintahan desa dalam hal ini. Tapi kalau melihat dalam konteks seperti tadi, apakah yang taruh kalaupun kejar paket dan sebagainya, ini kan sebagai upaya untuk upgrading the standard ya, atau meet the standard dalam hal ini. Tapi at least bagaimanapun ini salah satu cerminan demokratisasi yang sebenarnya adalah di desa. Karena pilkades ini kan benar-benar dalam tanda kutip pemilihan langsung itu kan di situ. Karena mereka langsung tahu siapa yang akan memimpin dan sebagainya dibandingkan dengan mungkin pilkada atau pilpres segala macam itu kan kadang-kadang virtual ya. Tapi kalau di desa itu kan langsung dalam hal ini. Karena saat ini tentu tantangannya lebih berat gitu Pak. Menjadi kepala desa saat ini dengan dana yang digelurkan pemerintah 1M setiap desanya, lalu bagaimana kemudian membuat perencanaan, kemudian implementasi, pertanggungjawaban, pengawasan dan sebagainya. Itu makanya itulah yang kita sebut dengan perlunya pendampingan. Makanya kita juga sudah menerbitkan juga Permen Desa nomor 3 tahun 2015 itu tentang pendampingan desa. Itu mengatur Pak? Itu ngatur. Mengatur siapa-siapa saja yang boleh memberikan pendampingan. Jadi pendampingan ini memang bisa dari konteks mulai dari perguruan tinggi. Jadi tadi kalau yang Pak Hanif katakan bahwa setiap desa ini selama ini yang terjadi meminta bantuan pihak ketiga, itu sebetulnya dibolehkan. Ini kan kalau ini kan konteksnya pihak ketiga yang tidak resmi gitu ya. Dalam konteks semacam konsultan gitu ya untuk bikinin yang namanya RPJM, RKP Des dan juga dalam penyusunan APBDes yang seharusnya, karena begini, konteksnya bukan berarti mereka tidak mampu, tapi memang konteksnya ada beberapa hal teknis yang memang harus dipahami dalam hal ini. Ya seperti contohnya sekarang kita menerbitkan yang namanya Permen KEU ya, Menteri Keuangan tentang dana desa ini dibuat sesimpel mungkin supaya mereka yang tidak tahu akuntansi itu juga bisa memahami secara lebih mudah. Jadi tidak perlu hal-hal yang teknis sekali dalam hal ini. Itu upaya kita untuk mempermudah. Baik Pak Yoga dan Pak Hanif, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Riau. Pak Guman Syah di Riau ya? Ya, silakan Pak. Pak, saya mau nanya nih. Kan ada dana PDT itu untuk desa-desa. Sementara dana di Riau itu sudah ada kabupaten yang memberikan dana itu. Nah, seperti Bengkali. Sekitar 1 miliar per tahun. Tapi proyek itu pun nggak jelas, nggak kelihatan. Bapak bisa cek datang ke daerah itu ke Bengkali, itu banyak kali korupsinya. Langsung di desa itu nggak ada Bu, nggak ada Pak. Lihat aja kepemimpinan Herdian Saleh Bupati itu. Triliunan itu APBD. Untuk dana desa ini per tahun kemudian tapi tak ada desa-desa itu kerjakan. Kalau nggak percaya datang aja Pak. Baik. Pak nanti double posting. Ya,
Baik, terima kasih Pak Gusman Syah dari Riau. Baik, kita mungkin tanggapi dulu. Ini rupanya dananya dikucurkan, tapi kemudian programnya atau fisiknya proyeknya sendiri tidak ada. Pengawasan Pak berarti, nah pengawasannya gimana itu Pak? Ini mungkin yang perlu diluruskan di sini adalah untuk beberapa daerah itu memang sudah ada alokasi namanya ADD, alokasi dana desa yang khususnya dari kabupaten tadi seperti Bengkalis. Itu mereka punya resources yang memadai sehingga ADD ini sebenarnya sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pendapatan desa sendiri ada 7 macam. Ya, apa saja itu Pak? Jadi pertama adalah pendapatan asli desa. Kemudian ada yang namanya tadi alokasi dana desa yang dari kabupaten. Kemudian ada yang namanya bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah. Itu diatur juga. Kemudian yang keempat ya ini yang kita bilang dengan dana desa ini yang bersumber dari APBN. Kemudian ada beberapa juga sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan juga ada pinjaman dari swasta dan sebagainya. Jadi ini CSR segala macam bisa juga masuk situ. Jadi ini yang kita melihat bahwa sebetulnya di beberapa daerah dana desa ini mungkin dianggap tidak terlalu signifikan karena ADD-nya selama ini sudah cukup besar. Ya seperti daerah-daerah yang kaya ya, seperti Kalis dengan minyaknya, terus di Kutai, Kertanegara, kemudian di Jawa Timur, di beberapa tempat mereka juga sudah memberikan dari APBD-nya cukup besar dalam hal ini. Jadi sebenarnya kalau dikumulatifkan, sebenarnya dana yang mengucur ke desa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa, itu sekarang kalau boleh dibilang ada sekitar hampir rata-rata ada yang sampai 1-2 miliar dalam hal ini. Jadi sebenarnya sudah cukup besar, jadi nggak perlu nunggu yang namanya dana yang sekarang kita kucurkan 20 triliun dibagi 74.000 desa tadi, tapi di beberapa kabupaten itu sudah menginisiasi untuk menyediakan yang namanya dana alokasi dana desa. Karena memang disyaratkan begini, bagi daerah-daerah yang memang punya kemampuan, ini dalam undang-undang dan dalam peraturan pemerintahnya sudah jelas bahwa seharusnya itu 10% dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten itu harus dialokasikan sebagai dana desa setelah dikurangi DAK, dana alokasi khusus. Ya. Jadi itu sebetulnya kalau daerah-daerahnya memang cukup mendapatkan dana besar ya dari pusat, harus dikucurkan 10% itu untuk dana ADD. Jadi ini yang sebetulnya sedang kita mau tertibkan dalam hal ini, karena banyak sekali. Penertibannya akan seperti apa Pak? Sebetulnya semacam sanksi ya mungkin ya. Jadi ada kalau umpamanya dia tidak committed ya untuk menyiapkan dana ADD ini 10%, maka nanti akan ada kompensasi sanksi yang dipotong gitu ya dari alokasi umumnya atau dana transfernya yang lain dalam hal ini. Jadi itu diatur. Baik, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam.